أرى المغرور في الشهوات غادي ويلهو عن لقاء يوم التنادي وما يلقاه من بعد المنادي أخي قد طال لبثك في الفساد فبئس الزاد زادك للمعادي. Aku melihat orang yang tertipu berbagi-bagi langsung memenuhi syahwatnya, memenuhi kesenangan nafsunya. Bangun tidur langsung kesenangan nafsunya. Ia bermain-main, melupakan perjumpaannya dengan Allah di hari kiamat. Hari yang mana akan terjadi dipanggil satu persatu nama makhluk untuk bertanggung jawab menghadap kepadanya. Lupa dengan sana. Pagi bukan zikir, tasbih, Quran, olahraga. Menjaga kesehatan. Ruh hancur, sakit semuanya. Lupa dengan hari panggilan nanti di hari kiamat bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang akan ia dapatkan ketika itu, ketika hari kiamat bertemu dengan Allah, yaitu jauhnya dia dari Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin jauh, semakin banyak maksiatnya. Saudaraku, begitu lama telah tinggal kamu dalam kerusakanmu. Sungguh bekal yang kamu persiapkan untuk hari kembalimu kepada akhirat adalah bekal yang terjelek. Hitung baik-baik. Mudah-mudahan semuanya panjang umur. Kalau malam ini adalah malam terakhir bagi kamu, hitung baik-baik. Apa yang kamu akan bawa untuk ke akhirat kamu? Amal soleh mana yang kamu bawa? Sedekah mana yang kamu bawa? Kebaikan apa yang kamu bawa? Jangan-jangan keluarga kamu akan menjadi saksi atas keburukan kamu. Tetangga kamu menjadi saksi atas kekikiran kamu. Orang-orang yang bersama kamu menjadi saksi atas lupanya kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bumi akan menjadi saksi atas kosongnya kamu daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qur'annya kamu akan menjadi saksi kamu tidak pernah membacanya, jarang membacanya, dan seterusnya dan seterusnya. La ilaha illallah. Jima'un nafsi lil maghruri gidhu wa qalbaka min hawa syaitani udhu wa la tandur limaftunin wa da'hu saba minkal fuadu falam taru'hu wa jutta ila mutaba'atil fuadi. Liarnya nafsu untuk orang yang tertipu, kendalikanlah. Jangan mau seperti orang tertipu yang dia ngumbar nafsunya, jangan. Jangan kamu tertarik dengan mereka, ingin berbahagia seperti mereka, jangan. Nafsu mereka nafsu liar. Lindungi diri kamu. Kendalikan nafsunya kamu, jangan seperti mereka yang menguasai dirinya. Juga begitu lindungi hati kamu daripada segala yang disenangi oleh syaitan. Maksiat, lupa kepada Allah, tinggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, benci dengan zikir, istahwadha alaihimu syaitan fa ansahum dzikrallah ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitanul khasirun. Sudah dikuasai hati oleh syaitan sehingga dia dilupakan daripada zikir kepada Allah, daripada salat, daripada Quran, dari mengingat kepada Allah. Mereka tidak layak disebut manusia lagi. Mereka adalah bagian daripada kelompok syaitan, dan kelompok syaitan pasti akan menjadi orang yang rugi. Liarnya nafsu bagi orang-orang yang tertipu, kendalikan diri kamu, jangan kamu ikuti. Hati kamu dari kesenangan syaitan, lindungi. Dan jangan pernah memandang dengan pandangan positif orang yang jatuh dalam fitnah dunia. Tinggalkan dia. Wala tu'jibka amwaluhum wala uladuhum
Jangan kamu kagum kekayaan mereka, kesuksesan mereka, titelnya mereka, anak-anak mereka menempati tempat yang tinggi-tinggi. Jangan, mereka maftun. Linaftinahum fi. Wala tamuddanna 'ainaka lima mata'na minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Cari magam yang di sisi Tuhanmu. Bagaimana datuk-datuk kamu jadi kutub, jadi wali, jadi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa nilai daripada titel di dunia tapi kamu menjadi orang hina nanti ada di akhirat? Jangan kamu kagum dengan orang yang tertipu, terjerumus dalam fitnah. Hatimu sudah condong kepada hawa nafsu kamu, tapi kamu tidak pernah khawatir. Ini hati nih, kalau ada pengajian nggak condong, senangnya kita lupa kepada Allah, senangnya kita cerita dunia bukan Nabi Muhammad, senangnya kita menceritakan masalah duit, pekerjaan daripada ilmu agama. Hati kamu sudah condong dengan hawa nafsu. Bahkan untuk kesenangan hawa nafsu, engkau kerahkan segala milik kamu untuk mengikuti hati kamu yang sudah rusak karena teracuni dengan hawa nafsu. Hati ini sudah dikuasai hawa nafsu. Anehnya, kita nggak pernah khawatir. Anehnya lagi, kita biayai. Gimana caranya kita ngikuti hawa nafsu kita? Ayo, terus. Akhirnya mati nggak punya apa-apa kamu. Nggak ada persiapan sama sekali. Hati-hati. Ada aduwika nafsuka allati baina jambak. Musuh kamu yang paling berbahaya adalah nafsu kamu yang ada di tubuh kamu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya kita khawatir setiap saatnya. Kenapa hatiku begini ya? Kenapa hatiku kok tidak condong dengan yang fi'lul khair ya? Kenapa hatiku kok kejem gini ya? Kok sadis begini ya? Kok nggak pernah peduli ya? Kok nggak rahmat ya? Padahal aku tahu orang ini perlu dengan aku. Minal khairat af'aluka tana'at walil mahdhuri ingadat wajaat wa fil ahwa'i qad madat wa bahat wa gadat kal ma'asi haitsu sya'at wa alfatka mra'an salisal giyadi. Allah. Perbuatanmu daripada kebaikan semakin jauh, semakin jauh, tambah tua semakin jauh, tambah umur semakin jauh daripada perbuatan baik. Untuk perbuatan yang jelek, maka kamu siap meladeni. Diri kamu selalu siap melakukan perbuatan itu dan meladeni hawa nafsu kamu. Bersikap sombong selalu terus terjadi, bangga dengan kepuasan hawa nafsunya. Aku bisa berbuat apa-apa, mau apa? Siapa yang bisa melawan aku? Siapa yang bisa mengungguli aku? Siapa yang bisa mengatur aku? La ilaha illallah. Maksiat telah mengendalikan kamu kemana saja yang ia kehendaki. Justru kamu digiring sekarang oleh maksiat itu. Kemanapun di situ ada maksiat, kamu langsung akan datangi. Dan kamu mendapati diri kamu sebagai sosok yang mudah dikendalikan oleh maksiat, oleh perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enteng. Enteng. Kalau untuk maksiat, ratusan juta keluar saudara. Tapi untuk taat, mikir, dihitung. Untuk lupa kepada Allah, mau ke Paris, dibiayai ratusan juta. Tapi untuk membantu fuqara al-masakin, kadang-kadang berpikir, berpikir masih nafsu, lupa, dosa yang menggiring kamu kemana-mana. Kamu adalah domba yang hanya dipermainkan, yang hanya digiring, ditarik sama hawa nafsu dan syaitan kamu. La ilaha illallah. Minad dunya bi'adal aish fagna'
Fahadal gardu lil insan anfa' wa hisnun lirraja aqwa wa amna' lagat nudita litirhali fasma' wala tatasamanna wala tatasamanna 'anil munadi. Insyaallah. Dari urusan dunia maka gonaahlah dengan kehidupan yang paling sederhana. Itu kepingin senang, kepingin bahagia di atas dunia, selamat di atas dunia, sekedarnya hidup di atas dunia. Jadikan kamu tadi itu hidup bisa menikmati dengan sederhana di atas dunia. Dan ukuran yang demikian ini adalah lebih manfaat bagi manusia. Kenapa? Karena dia mudah menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena dia tidak sampai dipermainkan sama dunia. Karena dia di akhiratnya akan mudah, akan lancar dalam hisabnya. Qanaah, menerima dengan bagian rezeki yang telah ditakdir oleh Allah adalah bagaikan benteng yang kuat, yang kokoh sebagai harapan untuk selamat di akhirat dan masuk surga Allah. Sebagai harapan untuk kamu menjadi orang yang selamat di dunia sampai ada di akhirat. Saudara, engkau telah diseru untuk pergi. Ayo berangkat. Kloternya sudah banyak, teman-teman ente sudah banyak berangkat ini ke alam barzakh. Ente sudah ada pengumuman, siap-siap. Panggilan untuk kloter sekian. Harap siap-siap mau berangkat. Kamu sudah diseru untuk pergi. Maka dengarkanlah seruan Tuhan bahwa kamu akan sebentar mati. Jangan berpura-pura tuli daripada sang penyeru. Panggilan Allah, pengumuman dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pura-pura tuli kita. Kita sudah banyak merasakan tanda-tanda itu. Ingat, di tubuh kamu itu berapa banyak ada yang kamu rasakan daripada sakit. Perubahan, kelemahan yang ada di diri kamu. Ingat itu semuanya. Jangan pura-pura kamu tuli. Peringatan Allah sudah banyak, ayat-ayat Tuhan juga banyak kamu dengarkan, hadis juga banyak, nasihat-nasihat begini juga banyak. Tawagga ya fata kurbal masiri wa ikdaman ala haulin khatiri wa tanqishil hisabi ala naqiri kafaka mashibu ra'sika min nadhiri wa ghalibu launihi launus sawadi. Wahai pemuda, renungkan dekatnya waktu kepergianmu, mati kamu. Renungkan, pikirkan. Semakin dekat, semakin dekat. Umur ini semakin banyak, semakin singkat kesempatan hidup kita di atas dunia. Kemudian, ingat juga, ketika engkau bakal menghadap kepada Allah, bahkan menghadapi satu masa ketakutan yang sangat mengerikan, kiamat. Bagaimana kiamat? Bagaimana hisab? Bagaimana mahsyar? Bagaimana timbangan amal? Bagaimana di situ pengadilan? Bagaimana semua isi hati kamu dibongkar oleh Allah? Rahasia kamu dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat dan pikirkan baik-baik, renungkan baik-baik perhitungan hisab yang teliti. Walaupun dalam perbuatan yang sangat kecil akan dihisab oleh Allah. Alan naqir wal qitmir. Sekecil apapun akan dihisab oleh Tuhan. Kalau itu berkaitan dengan ilmu, mada amila fi? An ilmi fi ma amila fi. Ilmunya sudah diamalkan enggak? Kalau itu berkaitan dengan umur, untuk apa umurnya selama hidup di atas dunia ini? Kalau itu berkaitan dengan kehidupan, digunakan apa kehidupannya di atas dunia ini? Kalau itu berupa harta, dari mana kamu dapatkan prosesnya? Dan kemana kamu keluarkan itu harta? Semuanya akan diperhitungkan di hadapan Allah. Pikir, renungkan itu. Bagaimana dekatnya kamu dengan mati? Bagaimana saat-saat yang sangat menakutkan, mengerikan yang akan kamu hadapi? Dan bagaimana hisab yang sangat teliti dari urusan yang sangat kecil itu? Cukup uban yang di kepala kamu, uban yang ada di rambut kamu untuk mengingatkan kamu. Bukankah umumnya
warna rambut itu hitam, kenapa putih sekarang? Sudah tua. Kalau sudah tua, nggak lama inti jadi mayit. Nggak lama. Kita ini jadi mayit nggak lama. Mudah-mudahan panjang umur semuanya. Karena itu, yakfi khalas ghaflah. Cukup lupanya. Cukup kita tertipu. Ayo, kita persiapkan untuk akhirat. Jangan percaya dengan nafsu kamu, dengan syaitan, dengan dunia yang membuat kamu gemar maksiat, yang akhirnya membuat kamu malas-malasan, yang sehingga kamu membuat kikir dan perhitungan terhadap dunia. Jangan percaya dengan itu. Percaya dengan Allah, percaya dengan Rasulullah. Nggak akan kurang hartanya kamu. Kamu akan menjadi bahagia nanti di akhirat kalau kamu taat kepada Allah. Kamu akan menjadi orang yang merdeka kalau kamu tidak menuruti nafsu kamu. Mudah-mudahan Allah beri kesadaran kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ya khair.